Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul di kegiatan kali ini walaupun hanya secara online ataupun virtual. Tetapi dengan itu kita harus tetap selalu bersyukur terhadap apa yang terjadi sekarang karena saya yakin semua itu pasti ada hikmahnya. Semua cobaan yang Allah berikan pada kita itu pasti ada hikmahnya. Dan saya yakin itu akan terjadi nanti. Serta salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena kita masih dapat melihat dunia yang sangat terang benderang ini, yang sangat indah ini, dan kita harus tetap menjaga dunia kita ini semakin indah, dan tentram. Baiklah, tidak banyak yang dapat saya katakan pada pidato kali ini, mengingat karena keadaan kita online, jadi saya mungkin hanya ingin menyampaikan beberapa poin saja, dan juga kegiatan yang kita lakukan ini berdasarkan temanya yaitu tentang kesenian. Nah, untuk kesenian, saya rasa menurut saya pribadi, kegiatan kesenian itu banyak sekali manfaat yang dapat kita dapatkan maupun itu positif, berguna bagi untuk masyarakat. Karena kesenian itu saya rasa setiap orang pasti memiliki rasa kesenian di dalam hatinya, ataupun di dalam diri seseorang itu pasti memiliki rasa kesenian. Walaupun hanya sedikit, tetapi setiap orang itu pasti ada. Saya yakin itu pasti ada. Baik itu dalam kesenian Islami maupun dalam agama lain ataupun kesenian dalam bidang lain. Mengingat kesenian itu fleksibel. Salah satu contoh kenapa saya bilang kalau kesenian itu pasti dimiliki oleh tiap orang, salah satu contoh di negara kita sendiri. Di setiap negara itu pasti ada lagu kebangsaan Indonesia, lagu kebangsaan. Contohnya di negara kita kayak lagu Indonesia Raya. Di negara lain pasti ada lagu kebangsaan dan itu termasuk salah satu kesenian. Dan juga kita sudah dari SD bahkan dari TK pun udah diajarkan untuk selalu mengumandangkan lagu itu ketika upacara. Dan itu adalah tujuan kita untuk melestarikan kesenian yang ada di negeri kita sendiri. Itu contoh kecilnya. Saya yakin banyak sekali di luar sana contoh-contoh tentang kesenian yang dapat kita laksanakan demi suatu kebaikan. Banyak sekali kegiatan kesenian yang dapat kita lakukan yang bernilai positif. Seperti sekarang ini, mengingat kita saat ini sedang pandemi. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang kekurangan materi ataupun kekurangan suatu hal yang diperlukan untuk kehidupan kita, untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan adanya kesenian ini, banyak sekali artis-artis ataupun musisi-musisi ataupun seniman melakukan kayak open donasi, kayak konser amal, kayak festival amal, terus kayak pertunjukan amal yang nanti hasil dari kegiatan tersebut akan disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi saat ini COVID yang terutama itu COVID. Nah, dapat dilihat saja dari kegiatan tersebut bahwa seni itu memiliki nilai hal positif. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seni juga dapat memiliki sifat negatifnya. Sebenarnya itu tergantung dari persepsi orang masing-masing ataupun mereka berada di lingkungan kesenian yang seperti apa. Jika kalian dari kecil sudah diajarkan untuk kesenian yang baik-baik ataupun kesenian yang benar-benar untuk melestarikan Indonesia atau membuat nama Indonesia lebih bangga lagi,
Saya rasa itu adalah hal yang sangat bagus untuk diterapkan pada anak-anak. Dari sajak kecil kita sudah diajarkan untuk bernyanyi, untuk menggambar, dan itu bisa menjadi suatu pemicu bakat kita, atau apakah kita ternyata kita itu bisa bernyanyi, ataukah kita itu bisa menggambar, dan itu bisa kita kembangkan lagi jika kita sudah memulainya dari kecil. Nah, itu contoh dari kalau seni itu positif. Tetapi banyak orang beranggapan kalau seni itu juga adalah suatu hal yang negatif. Eh, Kalau dibilang seni hal yang negatif itu mungkin saja karena faktor lingkungan dari orang tersebut ataupun faktor hal-hal lain yang membuat seni tersebut bernilai negatif. Padahal seni itu adalah positif, tetapi penerapan seni tersebut adalah hal yang negatif ke suatu kegiatan hal yang negatif. Itu yang membuat seni dipandang orang menjadi negatif. Padahal seni itu sangat bagus untuk orang-orang, di jiwanya itu harus ada rasa kesenian. Kita bayangkan saja kalau hidup kita kayak kosong, kayak ya kita putih putih tanpa ada warna-warni, kayak hanya hanya kertas putih tanpa ada goresan ataupun tanpa ada warna-warna lain, ya nggak menarik kan kalau hanya kertas putih ya. Jadi kita harus menambahi warnanya, nambahin seni, kayak kita menambahin rasa ke dalam gambar itu, ke kertas itu, menambahi goresan, menambahi warna-warna yang cantik ke gambar itu. Kan itu membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Nah, salah satunya itu seni yang dapat membuat hidup kita menjadi lebih berwarna. Nah, untuk harapan saya kesenian terutama di Indonesia itu, saya harap seni Indonesia terus mengalir terus-menerus sampai ke generasi anak-anak saya atau anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita juga masih memiliki rasa kesenian yang itu. Dan juga saya harap kesenian di Indonesia itu semakin berkembang, karena saya yakin anak-anak Indonesia itu adalah anak-anak yang sangat berbakat. Bisa dilihat kita banyak anak Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri dengan menggunakan kesenian. Contohnya dalam ajang lomba bernyanyi, lomba berlukis, lomba mencari bakat yang ada di luar sana. Banyak sekali anak-anak Indonesia ataupun orang-orang Indonesia yang menunjukkan kesenian Indonesia, kalau Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki kesenian bukan terbagus, tetapi kayak memiliki kesenian yang banyak. Dan kalau Anda ke Indonesia, Anda tidak akan pernah bosan dengan kesenian yang ada di Indonesia. Itu yang saya harapkan dari kesenian yang ada di Indonesia untuk kedepannya. Baiklah, mungkin satu lagi. Di sini saya hanya ingin berkata kalau teruslah untuk meraih mimpi kalian, apapun itu rintangannya hadapin saja, karena rintangan itulah yang akan mencambuk kalian, yang akan memotivasi kalian agar menjadi orang yang sukses. Dan juga saya harap kalian tetap selalu berusaha, berikhtiar, dan terus berdoa, karena sesuatu hal yang baik itu harus melewati hal-hal yang buruk dulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya terima kasih banyak diberikan kesempatan untuk berpidato singkat pada acara ini ataupun pada kegiatan ini. Saya harap kita baik-baik saja di dalam keadaan COVID seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.